judul yaitu Rahasia Hidup Tenang. Ya. Jadi kalau sederhananya kita dalam hidup ini menginginkan hidup yang tenang. Tidak ada orang yang punya keinginan hidupnya susah, hidupnya gelisah, hidupnya takut, hidupnya khawatir, ya. Dan tidak tahu arah, itu tidak ingin seperti itu. Karena yang kita ingin lakukan dan nikmati hidup itu ya hidup yang tenang, ya. Siapapun itu. Karena ketenangan itulah yang membuat kita bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Bapak Ibu, kalau sekarang lagi ada pikiran yang memberatkan pikiran Ibu Bapak, apakah itu persoalan anaknya atau persoalan penyakit yang didiagnos oleh dokter mengejutkan kita, lalu kepikiran terus, biasanya hati kita tidak ada tenang. Ya. Bapak Ibu, ini bukan kita lah orang misalnya. Kita sudah tidak. Seseorang yang di luar rumahnya atau di rumahnya ketemu bersama orang yang pernah meminjamkan uang, lalu pas ketemu orang itu bilang, "Pak, kok sudah lewat tanggalnya, kok belum dinasih, belum dibayar?" Kita udah mikir, waduh, belum ada uang untuk menggantinya atau mengembalikannya. Dan di belakang ucapan orang itu atau kalimatnya, "Tolong ya Pak dibayarin, kalau enggak nanti bisa panjang perkaranya." Gitu kan. Itu sudah bikin kita tidak tenang. Ya. Jadi baik pikiran maupun hati itu yang bisa membuat kita tidak tenang. Jadi ada pikiran daripada hati gitu. Maka bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita menjadikan pikiran dan hidup kita tenang. Nah, ini Islam itu memberikan solusinya kepada kita. Caranya hidup tenang itu untuk meraihnya seperti apa rahasia. Baik, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, saya jelaskan dulu kenapa sih hidup menjadi tidak tenang. Biasanya ada beberapa sebab. Saya menemukan beberapa sebab. Jadi hidup tidak tenang itu biasanya diantaranya itu adalah tekanan pekerjaan dan keseimbangan hidup. Kalau kita bekerja di sebuah instansi yang tekanannya tinggi, wah itu membuat kita nggak tenang. Misalnya perusahaan kita ini mengalami kemunduran, kata pimpinan. Teman-teman diharapkan nanti semangat ya meningkatkan kinerjanya biar perusahaan kita itu bisa maksimal, tidak seperti tahun yang sudah, harus ada peningkatan. Apalagi kalau sudah menunjuk, Bapak, tugas Bapak itu kerjakan dengan baik, Ibu, tugas Ibu itu kerjakan dengan baik, capai targetnya, jangan sampai tidak. Apalagi kalau dikata-kata di belakangnya ada, kalau tidak nanti akan ada sanksi atau ada penurunan atau pemotongan gaji. Nah itu dia nggak bikin tenang tuh Pak. Ya. Keseimbangan hidup juga begitu. Kehidupan kita lebih besar pengeluaran daripada pemasukan atau pendapatan. Ini pikiran ini. Anak kuliah misalnya, terus yang kecil masuk sekolah, biaya nanti untuk daftar segala macamnya, biaya untuk anak kita kuliah, anak kuliahnya nggak di Jogja lagi merantau, bikinkan kosnya lagi. Di sana nanti dia biar berkendara tidak naik bus, naik motor, tak belikan motor, kepikiran. Nah biasanya itu penyebab yang pertama itu tekanan karena pekerjaan tuntutannya tinggi, ekspektasi dari pimpinan tinggi, sementara kita bekerja di situ rasanya kok pekerjaan kita belum maksimal dan merasa wah ini saya harus melakukan sesuatu, apalagi kemampuan saya cuma seperti itu. Pikiran. Begitu juga dengan kehidupan kita. Banyak kebutuhan-kebutuhan tetangga yang sebelah rumah kita ini hidupnya biasa aja, tapi dia punya mobil, kok yang sesak dadanya kita. Dia udah beli mobil, perasaan rumah saya dan dia bagus rumah saya.
Lalu kalau pikirannya nggak tenang, nah ya itu karena itu. Kenapa harus kita yang sesak? Mestinya kalau teman kita, tangga kita yang punya Allah, kita ikut senang. Alhamdulillah. Nah ini, apalagi kalau nanti istrinya manas-manas, ibu pak, tangga mobilnya anyar, kalau ada kok saya motor, tekanan juga. Ya. Yang kedua, hidup menjadi tidak tenang itu perbandingan strata hidup. Apa itu? Jangan kita membandingkan diri kita, status hidup kita dengan orang lain. Itu menjadi tekanan, Pak. Kenapa si Anu itu hidupnya lebih hebat, lebih bagus, dia lebih sukses dari saya? Jangan dibandingkan gitu. Karena rezeki kita itu masih. Tahu lagunya Farel betul? Ojo dibandingkan. Nggak bisa dibanding-bandingkan, Pak. Termasuk rezeki kita, penghidupan kita, tak perlu dibanding. Apalagi kalau anak kita juga kita banding-bandingkan juga jangan. Kamu kok prestasimu cuma segini-gini aja. Itu lihat tetangga sebelah sama dengan kamu sekolahnya. Kok dia selalu ranking? Kalau dia berprestasi, nilainya bagus. Ibu bapaknya udah pamer-pamer anaknya begini, anaknya begitu. Nggak bisa itu dibanding-bandingkan. Mungkin dalam prestasi kadang anak kita itu tidak bagus prestasi akademiknya, tapi nanti kemampuan lain yang dia miliki yang tidak diukur dengan IPK, kalau di perkuliahan itu ya indeks prestasi kumulatif, itu bisa beda. Saya melihat teman saya kalau ukurannya kaya ya, dia cuma tamat SMA tapi kaya raya. Kalau kita ukurannya kaya, tapi ada orang sekolah sudah tinggi, kemudian keturunan juga orang kaya, orang tuanya kaya dulunya, tapi malah sekarang hidupnya miskin. Nah, jadi kalau kita melihat ini, perbandingan hidup orang yang satu dengan lain itu beda, itu sangat manusiawi dan itu normal. Nah, lalu poinnya bagaimana? Kita tentu harus berusaha bagaimana cara hidup kita itu biar lebih baik lagi tanpa harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena pada hakikatnya kita itu tidak sama. Rezeki kita tidak sama, lahir kita juga nggak sama, meninggal kita juga nggak sama, penghidupan kita tidak sama, penyakit yang diderita juga tidak mesti sama. Itu Bapak Ibu, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hidup tidak menjadi tenang itu karena kondisi keuangan yang tidak stabil. Wah, ini sama semua ini. Ini bikin tidak tenang ya. Apalagi di zaman sekarang, ya kan? Ibu nanti ngomong, wah harga itu tidak ada yang turun di pasar tuh, yang ada hanya naik. Sembako naik. Tanya sama pedagang, loh Pak, Bu, harganya naik. Maaf Bu, tidak naik, cuma ganti rego. Ya kan? Apa yang murah sekarang Bapak Ibu? Sampai ada orang yang bilang gitu, sekarang aja yang mohon maaf, yang tidak bayar itu cuma buat admin Pak. Ya kan? Bapak mau pipis saja bayar Pak. Parkir ngambil duit, saya ke parkir di ATM. Udah di ATM di dulu transfernya belum masuk, mana habis minta parkir 2.000 gitu. Parkir bermotor juga diparkir 1 menit aja gitu, misalnya gitu. Ya. Jadi maksud saya apa yang membuat kita itu tidak sulit dalam keuangan? Kita tuh sulit dalam keuangan itu biasa. Kenapa? Karena tantangan hidup yang kita lewati di kehidupan kita ini mesti ada. Coba kita lihat berapa tahun yang lalu tantangan terberat yang kita lewati apa Bapak Ibu? Covid, ya kan? Kita bekerja susah, sampai heran orang bilang, mau kerja di mana? Pemerintah melarang kita keluar dari rumah. Nah, terus yang gawe piye? Anak istri mau makan, lah kita nggak boleh bekerja di luar, nggak boleh keluar. Lah kerjanya gimana? Kan persoalan kemarin itu ya. Kalau PNS bisa lah bekerja dari rumah, ya. Tapi kalau yang bukan, yang berdagang, kalau online
lain itu kan kudu diantarkan, harus keluar. Sampai perumahan-perumahan itu dipagar, ditutup pintunya itu, tidak boleh masuk gitu loh, ya, karena COVID-nya bisa masuk ternyata. Kalau dibawa orang gitu ya, itu kan sulit, itu tantangan hidup itu apa ya. Tapi alhamdulillah kita bisa melewatinya, walaupun juga banyak menelan korban. Ini apa ini artinya? Bahwa kondisi keuangan kita dihantam oleh berbagai macam masalah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Poinnya, jangan takut, jangan khawatir, bahwa rezeki itu diatur oleh Gusti Allah. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak Taufik, gimana tuh orang sudah dipecat dari pekerjaannya lalu dia bunuh diri, stres, depresi? Saya bilang, memang yang memberi gaji kita mungkin negara, memang yang memberi gaji kita itu pimpinan kita, bos kita, tetapi yang memberi rezeki kita itu Gusti Allah. Kita diberi uang oleh orang tua kita, suatu saat orang tua kita meninggal dan ngasih uang lagi. Kita diberi uang oleh keluarga kita, ketika keluarga kita itu meninggal atau dia sendiri nggak mampu mengasih lagi, tidak akan mengasih lagi. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Oh, ini di situ. Kenapa harus kita bunuh diri? Kenapa kita harus depresi? Kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus sakit hati? Karena Allah katakan, Allahus Somad. Allah adalah tempat meminta. Allah adalah tempat kita bergantung. Poinnya di situ. Oke, kalau kita bermasalah dengan kondisi keuangan itu semuanya kita alami, walaupun nanti beda. Ada orang yang susah banget gitu kan, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi yang namanya kondisi keuangan itu mesti dihadapi oleh setiap orang. Yang terakhir adalah hidup menjadi tidak tenang itu karena antara harapan dan ketidakpastian. Apa itu? Kita kadang-kadang menerima ketidakpastian dalam hidup kita. Waduh, ini saya ini jangan-jangan nanti masuk orang yang dipecat ini, gitu kan? Jangan-jangan saya ini termasuk orang yang kehilangan pekerjaan. Ada dunia yang nggak pasti. Sekarang contohnya apa itu ya? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena kemajuan teknologi. Dulu kita naik pesawat itu banyak pekerja yang membantu kita yang terlibat dalam sebelum kita naik pesawat ya. Sekarang banyak secara digital Bapak Ibu. Kita pesan tiket. Sekarang masih ada nggak agen-agen tiket pesawat di pinggir jalan? Dan nggak ada Bapak Ibu kan? Dulu kan banyak ya. Sekarang nggak ada. Orang sudah pakai gadget semua. Bisa melalui HP. Kita mau check in, nanti kita HP. Cuma yang dibantu itu hanya ketika kita naruh koper kita ke kabin nanti itu, lalu itu dibantu oleh mereka. Selain itu tidak dilaksanakan secara digital. Ini tantangan ini Bapak Ibu. Banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan. Begitu juga di stasiun, seperti itu. Begitu juga dulu ojek pangkalan, ya kan? Dulu ada orang ojek pangkalan, ingat banget saya di Jogja Kebayan. Sekarang enggak, walaupun ojeknya sudah berkamuflase beda ya, menjadi ojek online ya, ojol misalnya. Jadi begitu gitu kan. Tetapi ini kenapa? Karena teknologi itu ternyata memudahkan kita, tapi sekaligus ada pekerjaan-pekerjaan yang dipangkas. Dan kalau kita tidak bisa menyesuaikan itu, maka kita nanti akan tergilas oleh kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita tersebut. Nah, jadi kalau saya melihatnya itu dari 4 ini, sebenarnya banyak Bapak Ibu. Saya bahas 4 ini aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjalani hidup kita itu agar tenang ya, sesuai dengan ajaran Islam? Ternyata kuncinya paling tidak itu 3. Sederhana saja. Apa itu? Yang pertama itu kuncinya adalah sabar. Yang kedua kuncinya adalah ikhlas. Dan yang ketiga kuncinya adalah syukur. Nah, ini rahasia hidup tenang
dalam hidup kita di dunia ini. Kita bahas satu persatu. Sabar itu apa? Sabar itu menerima keadaan dengan ikhlas. Jadi kalau kita Bapak Ibu kerja siang malam, tapi kita mikir, kok aku gak sugih-sugih, ya kudu sabar. Ya. Kita belajar, bekerja, tapi kok hidup kita belum ada peningkatan, ya sabar, tapi dengan tetap berusaha. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu tidak melakukan sesuatu itu dengan ketulusan. Ketika dia bekerja, saya hidup saya kayak gini-gini aja, ibadah sudah banyak, sholat sudah banyak, tapi hidup tidak ada perubahan gitu. Bapak Ibu, sholat itu bukan untuk kaya, ya, ibadah, zakat yang kita lakukan itu, walaupun yang melakukannya itu adalah orang kaya, tetapi diniatkan mencari harta untuk bisa kita berzakat, bukan karena ibadah kita, tetapi karena usaha kita. Ya. Tidaknya kalau kita orang Islam itu ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, kita bekerja dan berusaha itu dengan benar, tidak memakan yang haram, tidak menggunakan cara-cara yang kasar, tidak melakukannya dengan cara-cara yang buruk, tidak. Itu bedanya. Kalau orang lain kan tidak mendapatkan duit dengan cara yang tidak benar, mencari duit dengan cara yang salah, yang melanggar nilai-nilai agama yang Islam tidak. Makanya ketika kita itu menghadapi cobaan dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, terimalah keadaan itu dengan sabar. Kalau Anda belum, Bapak Ibu sakit, belum sembuh, sabar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar jemaah ya, ada orang berobat kemana-mana, taunya nggak sembuh-sembuh juga. Lalu dia, berobat kemana-mana kok nggak sembuh, Tuhan tidak sayang sama saya ini. Padahal obat yang diminum orang sama, penyakit ini obatnya, kok saya tidak sembuh-sembuh juga. Lalu apa yang dilakukan orang biasanya? Bunuh diri. Nauzubillahiminzalik. Kita sering itu mendengar berita si Anu menggantung diri di kamarnya, di rumahnya, di belanda rumahnya. Kenapa? Karena penyakit yang dideritanya nggak sembuh-sembuh. Kalau kita orang Islam, poinnya adalah yakin setiap penyakit itu ada obatnya. Terus keyakinannya, tapi dengan berusaha untuk berobat. Kullu da'in dawa'u. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kita harus berusaha. Jangan justru kita putus asa. Kebanyakan orang seperti itu ketika dia menghadapi kesulitan yang menurut dia jalannya mentok. Akhirnya yang dilakukan apa? Mengakhiri hidupnya. Nauzubillahiminzalik. Yang kedua, sabar itu apa? Mengendalikan emosi. Di jalan raya, orang kesenggol dikit aja motornya, mobilnya, oh gelut. Biasa itu kita lihat itu. Antri di pom bensin, kita udah enak-enak antri, tiba-tiba ada nyelonong aja depan. Ya, karena ketidaksabarannya. Itu kan. Ya biasa diantemi sama orang karena dia nggak sabar. Dimarahi oleh orang kayak gitu. Ya, karena dia tidak memakai budaya sabar. Dalam sehari-hari kita itu budaya antri, pengennya cepat aja dilayani, nggak mau dia antri seperti orang-orang lain itu. Makanya ketika kita sabar itu, kendalikan emosi kita. Wah antrinya panjang ini, saya butuh. Nggak apa-apa, antri aja. Sama dengan orang tua, gilirannya juga sama. Orang itu juga antri, kita juga antri. Tapi orang tidak melakukan itu karena dia pengen cepat gitu. Sakit, minum obat, nggak sabar. Dokter bilang, Pak, Bu, ini minum obat ini 3 kali sehari, pagi, siang, malam, nggak sabar. Masa diminum langsung 1 botol gitu kan, biar cepat sembuh. Ya kelenger, Pak. Karena alasannya nggak sabar. Ini kalau 3 kali sehari kesuwen gitu kan, biar mandi cepat, minum aja semua. Apalagi ini obat luar ini gitu kan. Obat luar itu kan di luar tubuh kayak malah dikira obat luar negeri kuat gitu. Malah diomongin glek-glek. Ya benar Pak. Karena banyak orang yang kayak gitu nggak sabar. Itu contoh saja ya. Yang ketiga itu adalah berusaha memahami hikmah. Setiap kita mengalami kesulitan, cobaan dalam hidup kita, ambil poinnya satu Bapak. Apa itu?
ya saya sedang diuji oleh Allah. Mungkin sabar saya ini nanti ada hikmahnya. Itu. Mungkin penantian saya yang panjang ini ada hikmah. Ada orang berobat kemana-mana, pengen punya anak, sudah dokter ini, dokter itu, tapi dia nggak pernah menyerah. Akhirnya setelah sekian tahun dia berusaha, banyak loh orang yang saya punya kawan itu ada 10 tahun baru punya anak, Pak. Dia 10 tahun, ibu, baru punya anak. Apa kata dia? Alhamdulillah, ternyata dia Allah Gusti Allah memberikan saya pada waktu yang saya inginkan, walaupun saya sudah lama menunggunya. Karena kita harus tahu bahwa rencana Allah itu lebih baik. Okay. Nah, karena itulah Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 53, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ayo orang yang beriman, ya, bersabarlah, jadikanlah sabar, jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita jadikan sabar ini penolong kita, Bapak Ibu, membuat kita tetap sabar menghadapi segala sesuatu, sehingga nanti akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang baik atau berhappy ending, ya, atau bahasa lainnya husnul khotimah. Itu sabar. Yang kedua, rahasia hidup tenang itu adalah ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu menerima dengan hati yang tulus, tidak mengeluh dengan apa yang kita terima dan alami. Nah, ini yang sekarang agak susah kita ini, melihat orang-orang dengan tren gaya hidup yang tidak menerima kenyataan hidupnya. Apa yang saya maksud dengan tren sekarang itu? Oplas. Tahu kan? Oplas ya? Operasi plastik. Nah, dikira plastik kresek loh. Udah pipi ini udah cukup kayak bunyi kresek. Hidung nggak mancung, nggak bangir, dibikin bangir. Ya. Kemudian dagu nggak lancip, nggak runcing, dibikin runcing. Muka itu dipermak itu, berubah macam-macam udah Bapak. Ya. Apakah nanti malaikat pencabut nyawa lupa wajah kita yang asli? Nah, jangan khawatir. Bapak Ibu udah operasi berubah wajah kita itu, dia nggak bakal pangling. Yang pangling itu biasanya orang Indonesia yang berobat ke oplas ke Korea. Begitu dia mau kembali ke Indonesia, petugas imigrasinya nolak. Loh, wajahnya kok beda gitu kan? Kok datang hidungnya pesek, kok pulang hidungnya mancung gitu kan? Kok tidak sesuai lagi gitu kan? Ada sekarang itu di scan wajah gitu. Tapi untungnya tidak hanya pakai scan wajah, ya pakai sidik jari. Nanti dicocokkan sidik jari. Tapi wajahnya sudah berubah, Bapak Ibu. Merubah ciptaan Tuhan, tidak menerima kenyataan yang Allah berikan dengan tulus dan ikhlas. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita nggak merasa cantik, nggak merasa ganteng, nggak apa-apa. Kita tetap tulus ikhlas menerima. Kita tidak terlahir dari keluarga kaya, tulus ikhlas. Kenapa ayah saya nggak kaya? Kenapa ibu saya nggak kaya? Tulus ikhlas saja kita terima. Ya, walaupun kita kaya 7 turunan, kok saya malah nggak kaya? Nah, salah dewe ya, turunan ke-8. Jadi kelewatan. Jadi kelewatan ya Pak. Nggak kaya gitu. Jadi kita mestinya ikhlas. Nah, karena itu orang yang ikhlas itu biasanya tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Allah memberikan dia seperti ini dan keadaan tidak mampu. Ya. Tapi ketika orang misalnya ditolong dia nggak mau minta imbalan. Pak, Bu, ini dompet ibu ya, gitu. Jatuh loh, dikasih Bu. Ini duit saya, dompet saya ini. Saya kasih terima kasih. Oh, enggak usah Bu, saya menolong murti. Ada orang jatuh, lalu kita tolong, lalu kita antar ke rumah sakit, nomor kita dicatat, dihubungi. Saya mau ke tempat Bapak, saya mau mengucapkan terima kasih Bapak telah menolong saya kemarin antar ke rumah sakit. Ini kok enggak, itu sudah tugas saya membantu sesama orang Islam atau sesama manusia. Saya nggak minta bayaran, saya nggak pamrih. Ini ketulusan Bapak Ibu. Walaupun sekarang kita jarang menemukan itu, walaupun juga masih banyak orang yang melakukan, bahwa orang menolong itu bukan karena pamrih,
Tapi dia menolong itu niatnya adalah lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau kita lillahi ta'ala, ikhlas itu insya Allah kita tuh enak Bapak Ibu. Kita diberi kehidupan seperti ini, kita ikhlas melakukan. Alhamdulillah, saya tidak iri dengan orang lain. Saya misalnya punya tubuh seperti ini, punya penampilan seperti tidak cantik seperti orang lain, saya tetap bersyukur karena kecantikan yang sesungguhnya bukan dari wajah, tetapi dari akhlak. Hati yang bagus itu adalah perhiasan yang paling bagus. Buat apa wajah cantik tapi perilakunya tidak sesuai dengan wajah? Coba aja kita lihat kan di media sosial, di berita-berita itu, wajahnya udah oplas berkali-kali, cantik sih, tapi perilakunya kadang nggak sesuai dengan wajahnya. Saya nggak nyebutkan selebritinya, Bapak Ibu mesti tahu. Ya, dalilnya ada dalam surah Az-Zumar ayat 2. Allah katakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan hak, dengan benar, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Nah, ini kuncinya, sembahlah Allah dengan apa? Mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Ikhlas ibadah kita, ikhlas kita dengan hidup kita, ikhlas kita dengan cobaan yang kita hadapi, itu kunci yang membuat hidup kita menjadi tenang. Terakhir, yaitu syukur. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga ini jemaah, hidup kita kalau ingin tenang itu yang banyak syukurnya. Kenapa kita harus banyak syukur? Ya karena biasanya orang bersyukur itu ketika dia merasa dapatnya banyak, dapatnya gede, dapatnya besar. Saya beri contoh sederhana. Bapak-bapak yang suka mancing, 2 orang, yang satu mancing banyak ikannya dapat, yang satu dapat tapi dikit dan kecil-kecil. Yang besar dapat ikannya ngomong gini, Alhamdulillah aku itu wah gede-gede gitu kan. Sampean piye? Aku mau itu cilik-cilik, mau telu. Jadi kalau kita bicara tentang syukur itu Bapak Ibu, jangan besar kecilnya, tapi bersyukur atas apa yang telah Allah berikan karuniakan kepada kita. Kita nggak banyak harta kita syukuri. Alhamdulillah Allah telah memberikan saya ini, tetap saya syukur. Orang punya mobil, saya punya motor, bersyukur saya. Orang cuma punya sepeda, saya punya sepeda, saya bersyukur. Orang ada yang nggak mampu beli sepeda. Kita beli sepeda, lalu ada orang tetap bersyukur hanya berjalan kaki kemana-mana, dia tetap bersyukur. Kenapa? Saya bisa kemana-mana dengan berjalan kaki. Karena masih ada orang yang kemana-mana harus pakai kursi roda, didorong. Bahkan ada orang jangankan naik kursi roda, menggerakkan tangan dan kaki saja tidak bisa. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Kita harus banyak syukur. Maka Bapak Ibu, kalau kita dikasih usia segini, syukur. Bapak Ibu dikasih kita kehidupan yang menurut kita nggak kaya, tapi kita bersyukur. Kenapa? Hidup yang kita nikmati itu hidup yang penuh dengan rasa syukur. Saya masih bisa ke masjid, saya masih bisa jamaah 5 waktu ke masjid Jenderal Sudirman. Ada orang mau jamaah sih, tapi nggak kuat ke masjid. Kenapa? Kakinya udah nggak kuat jalan. Kenapa? Karena asam yang menutup badannya, asam aurat, asam urat gitu kan. Jadi nggak bisa berdiri, duduk juga nggak bisa, kakinya bengkak, abu gitu. Jadi kita tuh tak bersyukur. Kenapa kita harus banyak bersyukur itu? Karena Allah sendiri menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Kalau jika kalian bersyukur, nikmat itu aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang gak bisa bersyukur, gak pandai bersyukur, gampang kok hilangnya hartanya. Dicuri orang lah, dan ada harta itu
didapatkan dengan tidak benar lah, harta itu didapatkan dengan cara yang salah sehingga mudah dapatnya, mudah juga hilang. Tapi kalau kita bersyukur ketika harta yang kita miliki itu toh diambil oleh orang, kita berpikir enak aja. Oh mungkin saya kurang kurang sodako. Oh mungkin ya belum rezeki saya. Berarti rezeki saya yang ada di sekitar saya, yang ada di rumah saya. Kalau diambil orang, ya berarti belum rezeki saya. Tapi jangan untuk pasangannya loh. Bojomu diambil orang, oh ya berarti belum rezeki saya. Berarti kita yang nggak bisa merawat bojone sehingga diambil orang. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya Allah mengingatkan kita dalam surah Ad-Duha juga ayat 11 Ad-Duha, Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah bagaimana terhadap nikmat dari Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Disebut gak banyaknya nikmat? Tidak. Disebut gak besarnya nikmat? Tidak. Disebut gak kualitas nikmatnya seperti apa? Tidak. Yang penting atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, makanya nikmat itu senantiasa kita syukuri. Itu kata kunci. Jangan ditunggu, saya mau syukuran anak saya ini, silakan syukuran sesuai dengan kemampuannya. Tidak banyak kita bersyukurnya, tidak apa-apa. Maksudnya nggak banyak undang orang ya dana kita untuk syukuran cuma segini, tapi ada syukuran kita. Oh saya ingin berinfak ke masjid lah, saya ikut kurban lah tahun ini dibentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kan kurban itu kan bentuk dari syukur kita terhadap nikmat Bapak Ibu. Inna a'tayna kal kautsar kata Allah. Semuanya kami telah berikan kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Berkurban. Tidak bisa kita membelinya misalnya sapi satu orang ya beli 7 orang tidak apa-apa baru kita berkurban. Ya, yang penting dia berkaki 4 jangan.